Pola asuh yang ramah dan menyenangkan. Sebetulnya kalau ngomongin pola asuh, apa sih pola asuh yang ramah dan menyenangkan gitu ya? Kontrol. Diko. Maulaat. Sri Handayani. Tanda. Tambahkan komen. Tanda. Mungkin ada yang bisa kasih asumsi apa itu pola asuh yang ramah dan menyenangkan dari sudut pandang pribadi dulu sebelum nanti kita sharing. 4 ENA tanda garis underscore 4 bergabung. Jadi Kenny Sulis bergabung. Tanda. Kenny Sulis bergabung. ini ada Bunda Ken. Kita lagi selamat datang Bunda Ken, luar biasa juga gitu ya. Kita sambil tunggu dulu Ibu Aisnya untuk join, tapi mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala. Mudah-mudahan hari ini aman sejahtera gitu ya. Jadi malam minggu ini kita mau bahas tentang pola asuh yang ramah dan menyenangkan. Apa sih sebenarnya gitu ya pola asuh yang ramah dan menyenangkan? Emangnya ada gitu ya pola asuh yang ramah itu? Apakah misalnya memanjakan anak kan ramah gitu ya? Atau misalnya ya udahlah nggak usah ada rules di rumah gitu ya, serba boleh, permisif gitu ya, mau apa aja anak dikasih gitu. Apakah seperti itu gitu? Apakah gimana tuh kalau konteksnya pola asuh yang ramah itu gimana? Apa misalnya anak mau minta sesuatu dibolehin, serba boleh, nggak ada aturan, nggak ada demand ya, nggak ada ekspektasi, nggak ada target gitu ya. Apakah seperti itu? Itu kan mungkin dari perspektif anak ya menyenangkan gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam konsepsi parentingnya bukan hanya tertuju kepada bagaimana orang tua hangat yang terlalu hangat sampai-sampai akhirnya nggak ada ruang batasan untuk Cahyo. Tanda. Mbah Mus. Tanda. halo teman-teman ya, Dian ada bergabung. Ibu Dian. eh, Iya Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung gitu ya. Jadi kita nanti bicara tentang pola asuh atau konsepsi parenting yang ramah. Kalau dari perspektif rekan-rekan semua, para ibu-ibu cantik, apakah ada apa? Ada asumsi gitu. Sebenarnya yang dimaksud dengan pola asuh yang ramah itu seperti apa? Apakah yang tadi saya bilang, ya udah serba boleh gitu ya, kan ramah tuh, ramah buat anak, menyenangkan gitu ya. Atau bagaimana tuh sebenarnya konsepsinya gitu, kita perlu luruskan dulu ya. Sebenarnya kayak mungkin kita pengen menciptakan suasana rumah yang menyenangkan, tapi kalau misalnya caranya dengan cara ya udah bebas gitu ya, bebas membolehkan gitu, apakah betul seperti itu gitu, atau sebenarnya ada sisi lain gitu. Ibaratnya gini, orang tua bisa menerapkan aturan tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu gimana tuh? Aturan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kebanyakan ibaratnya kita tuh jadi kayak polisi ya. Misalnya nih, polisi sudah menerapkan kalau lampu merah berhenti, terus kita harus pakai helm ketika kita naik sepeda motor gitu ya. Oke, aturan itu udah dibuat, tapi ketika dalam parenting terus orang tuanya misalnya atau si sumber polisinya ini nggak ada, gimana tuh? Anak kira-kira masih mau menjalankan atau sebenarnya hanya rasa takut aja, takut dihukum, takut dimarahi gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang begini-begini nih gimana nih ya? Sedangkan kita nanti mau bahas pola asuh yang menyenangkan. Gimana tuh konteksnya ya? Menyenangkan itu apakah gimana? Apa seperti hangat, memanjakan, anak serba dilayani gitu ya? Nah, ini sebenarnya kita punya persepsi yang luas gitu. Kalau dari persepsinya anak ya begitu gitu. Ya mama saya nyenengin sih karena saya kalau misalnya apa-apa diturutin gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Silakan pesan dari 30. Ardi. Tambah. Wis. Pembuat siaran. Ini Bu Aisyah sudah datang, kita undang Pembuat saja. siaran. Pembuat. Wis. Like. Forum. Undang pembuat. Mbak Mus. Tanda. Ardianti. Sebentar ya. Pembuat siaran. Pembuat. Tap. Art. Like. Forum. Undang pembuat. Tutup. Mengedit. Cari.
Tapi ini perjuangan orang tua tuh susah-susah gampang ya. Karena orang tua punya punya beban dan tuntutan yang luar biasa. Undang untuk mengakomodir EU. Foto profil EU standar garis bawah undang. Oke, mudah-mudahan aman. Ini saya sudah undang Ibu Aisnya. Halo, Halo Rahel. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Bagaimana? Baik, alhamdulillah. Jujur Rahel, bagaimana sebenarnya saya kabarnya? terinspirasi banget sama Ibu gitu ya. Tapi mungkin belum ada kesempatan untuk saya bisa berbincang sama. Tapi saya sebenarnya sangat-sangat terinspirasi dari bagaimana Ibu bercerita, bagaimana Ibu menyampaikan cerita-cerita atau konteks pengetahuan yang wah gitu menurut saya. Masya Allah. Rahel sendiri belajar dari mana nih? Hebat banget deh. Konsisten berbagi ilmu dan lain-lain ke masyarakat luas. Jadi saya ya. Kalau saya sebenarnya belajar dari kalau konsisten, inti kata konsisten itu saya dari mama saya yang mengajarkan konsisten. Ibaratnya ketika misalnya ibaratnya kita jualan aja ya Bu, ibaratnya gini, kita jualan kita belum laku di pasaran gitu. Tapi mama saya selalu berprinsip, mendingan kamu konsisten, nanti pada akhirnya kamu akan tinggi dibandingkan kamu frustasi karena kamu nggak naik-naik gitu. Jadi aku selalu diajarkan untuk konsisten. Bisa atau enggaknya, sukses atau enggaknya, maksudnya ketika misalnya kita bikin konten gitu kan, itu pasti nggak langsung simsalabim menjulang tinggi gitu ya. Kalau mama selalu mengajarkan saya buat konsisten gitu, komitmen sama apa yang udah kamu jalankan. Betul, keren banget deh. Insya Allah jadi sukses nanti ke depannya, lebih sukses, makin sukses ya Rahel ya. Ya amin Bu. Gimana nih Rahel nih? Ya. Jadi kita nanti mau bahas tentang parenting. Sebenarnya lebih ke saya tertarik juga tuh waktu Ibu ngomongin masalah 5 bahasa kasih yang di kelas. Kayaknya pernah ada pertemuan offline ya. Iya. Waktu terus kayaknya Ibu pernah ngomongin tuh bahwa setiap anak itu punya bahasa kasih. Tapi nanti kita singgung deh sebenarnya gimana sih gitu. Karena mungkin banyak orang tua yang bingung gitu. Bahasa kasih dengan ada yang takut buat memanjakan gitu. Nah, sebetulnya kita ngomongin pola asuh. Kalau dari Ibu sebenarnya, kalau dalam parentingnya ya, kalau dari Ibu tuh apa sih yang dimaksud dengan pola asuh itu seperti apa gitu? Mungkin kita jelasin dulu ini gambarannya. Iya. Baik, terima kasih Rahel ya kesempatannya sudah mengundang saya di kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Rahel semua dan yang menyaksikan tentunya. Juga biasanya kalau saya memberikan informasi tentang parenting, tentunya ini juga pelajaran dan peringatan juga buat saya sebagai orang tua untuk tentunya lebih baik lagi ya sebagai orang tua. Nah, jadi kalau pola asuh sendiri memang kan berkaitan dengan style setiap orang tua ya dalam mengasuh anaknya. Betul. Nah, jadi memang setiap orang tua punya kelebihan pastinya. Nggak mungkin kekurangannya aja. Nah, kalau mungkin tergantung cara pandang dari setiap anak terhadap orang tuanya. Hanya memang kebanyakan seorang anak maupun melihat orang tuanya maupun sebaliknya seorang orang tua melihat anaknya itu biasanya subjektif banget gitu. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan terjadi gitu ya. Nah, pola asuh itu bagaimana sih sebenarnya secara bijaksana dan tergantung kepribadian dari anak-anaknya yang bukan mungkin aja tapi pasti berbeda-beda, itu bagaimana bisa
betul-betul dipahami oleh orang tua, sehingga apa yang dimaksud pendidikan, apa yang diberikan oleh orang tua itu akan betul-betul terasa oleh anaknya gitu. Sehingga tadi bisa terasa dan akhirnya menyenangkan buat anaknya. Kangen nih kalau nggak ada ibunya gitu kan, atau kangen nih butuh bicara dengan ibunya, dengan ayahnya, seperti itu. Seperti itu, tapi memang permasalahannya kenapa orang tua dan anak suka berseberangan? Kenapa? Yang pertama itu karena masa perkembangannya berbeda. Satu, orang tua sudah matang ya kan, dengan segala pengalamannya, sedangkan anak masa eksplorasinya dan lain-lainnya, pengalamannya belum terlalu banyak. Nah, itu gap yang luar biasa antara orang tua dan anak. Orang tua tidak ingin anak kecemplung seperti apa yang pernah dirasakannya, kegagalannya, sedangkan anak masih ingin banyak mencoba-coba gitu ya. Itu salah satu faktornya. Gitu. Nah, ditambah lagi yang kedua, ini bukan menyalahkan orang tua, hal yang wajar saja, tapi banyak orang tua itu sangat khawatir dengan anaknya sehingga kurang percaya dengan anaknya. Gitu. Itu juga jadi gap juga, jadi permasalahan juga. Gitu Rahel, berkaitan dengan pola asuh, tentunya saya tidak menyarankan yang terbaik yang mana, tentunya para orang tua sudah melakukan hal yang terbaik sebenarnya. Hanya memang nanti kita sama-sama cari yang dibutuhin anak saya, yang dibutuhin saya untuk kemudian bisa berkembang itu yang mana gitu ya. Seperti itu. Iya, betul. Jadi balik lagi setiap orang tua itu punya stylenya sendiri dalam mengasuh anak itu seperti apa. Nah, ini ngomongin style ya. Jadi sebetulnya bentuk-bentuk sebenarnya kan dari gaya orang tua tuh banyak ya. Ada yang misalnya gayanya otoriter gitu ya. Mungkin yang bener-bener anak tuh harus dikontrol, aturan semua milik orang tua gitu ya. Ada juga orang tua yang tipenya tuh boleh aja, serba boleh, nggak ada aturan. Nah, sebetulnya ini dari beberapa gaya pola asuh ini ada nggak sih yang ibaratnya yang kita harus tahu nih yang ideal tuh yang bagaimana gitu? Ya, sebenarnya ideal versi kacamata masing-masing ya. Nah, saya memang yang terbaik ya tentunya yang demokratis, bijaksana, semua disepakati, peraturan-peraturan disepakati dengan anak-anak gitu ya. Orang tua dan anak itu menyepakati peraturan, lalu kemudian kalau misalnya melanggar dan lain-lain itu ada konsekuensinya dari situ, belajar dari situ, itu yang sangat ideal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari memang banyak hal-hal subjektif itu terjadi, ya kan? Nah, itu yang membuat kadang-kadang hal ideal itu menjadi tidak ideal gitu. Jadi, kalau menurut saya orang tua itu perlu satu mau dia otoriter, mau dia demokratis dan lain-lain, itu satu percaya dengan anak. Tapi tentunya punya batasan. Ketika kita kan punya pengalaman ya. Nah, jadi percaya yang satu pertama itu berikan kepercayaan. Ya, anak itu perlu melakukan kesalahan untuk kemudian belajar. Gitu. Tentunya bukan kesalahan fatal ya, gitu. Nah, itu yang perlu anak alami. Kadang-kadang orang tua tuh ketakutan anak melakukan kesalahan sehingga ingin semuanya tuh lurus-lurus aja, baik-baik saja, nilai baik, lalu kemudian pertemanan baik, pola makan baik, pola kesehatan baik gitu. Seperti itu. Padahal sebenarnya anak perlu punya masalah-masalah untuk kemudian dia menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih bijak dan lain-lain gitu. Nah, jadi pola asuh yang terbaik sebenarnya yang cocok banget ke anaknya, ke tipe kepribadian anaknya, ke karakteristik anaknya. Itu yang paling pas gitu, karena memang kita cara menghadapi setiap anak itu berbeda-beda. Otoriter buat
buat beberapa orang perlu diotoriter gitu ya, karena memang misalnya contohnya kalau bicara tentang kepribadian koleris, plekmatis, melankolis, dan juga sanguinis ya, orang-orang yang plekmatis, anak-anak yang plekmatis perlu punya orang tua yang sedikit bukan otoriter banget, tapi sedikit otoriter untuk dia bisa mengikuti gitu ya kehidupan atau berjalan kehidupannya gitu, karena perlu ada perlu ada bantuan keputusan-keputusan dari orang tuanya. Nah, anak yang koleris perlu punya orang tua yang mau mendengarkan pendapat-pendapatnya, menghargai pendapat-pendapatnya, pencapaian-pencapaiannya, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya orang tua yang ideal itu yang bagaimana sih, yang memahami sebenarnya, memahami kepribadian atau karakteristik anaknya, kemudian mengasuh, mendidik sesuai dengan polanya, pola kepribadian dan pola dan karakteristik anaknya itu sih, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada, oh yang ini nih, yang ini, nggak ada seperti itu. Intinya sebagai orang tua mungkin perlu menyesuaikan aja anak saya tuh apa sih kebutuhannya, bagaimana karakteristiknya juga perlu dilihat juga gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oke. Ya. Nah, yang jadi satu jebakan adalah Ibu kan bilang tadi kalau misalnya pola asuh yang lama itu bukan berarti orang tua nggak bisa menerapkan aturan gitu ya, gitu. Karena semua kejebak tuh gini, yang namanya ramah menyenangkan, ya udahlah ikutin aja apa mau anak gitu ya, misalnya mau ini diikutin, mau ini sampai akhirnya nggak ada rules atau nggak ada batasan gitu. Nah, bagaimana sih orang tua tuh bisa menerapkan batasan-batasan atau apa ya, ini boleh, ini enggak, ini baik, ini enggak gitu. Tanpa mungkin membuat anak itu merasa jadi stres, jadi ibaratnya jadi tertekan gitu. Ya. Kalau batasan itu sebenarnya pertama kalau anak-anak masih kecil-kecil, bisa batasan itu ditentukan sendiri lalu kita sampaikan. Orang tua menentukan lalu menyampaikan ke anak. Nah, setelah misalnya peraturan di rumah tidak ada main malam misalnya ya, main malam keluar gitu. Misalnya contohnya itu kalau ke anak-anak yang masih mungkin di bawah usia 5 tahun. Ya kan? Nah, 5 tahun ke bawah. Nah, mulai SD mungkin mulai bisa diajak diskusi di beberapa aturan gitu ya. Contohnya seperti misalnya aturan mandi ya kan, pagi dan sore agar rutin. Nah, itu bagaimana gitu kan, aturan-aturan itu perlu kita sepakati. Jadi nggak usah semua aturan disepakati dulu. Kelas 1, kelas 2 SD mungkin kesepakatannya misalnya perihal mandi, perihal apalagi misalnya ketertiban dalam ketika pulang sekolah itu mungkin tasnya diletakkan di sini gitu ya. Itu perlu kita informasikan dan kita sepakati dengan anak. Nah, itu penting. Nah, begitu sudah usia mungkin kelas 4, kelas 5, SD atas, itu mulai bisa diajak diskusi untuk buat kesepakatan bangun tidur. Dari mulai bangun tidur mungkin sampai mau tidur itu bisa dibuat kesepakatan peraturan-peraturan yang memang bisa. Jadi saya bilang untuk aturan, untuk batasan itu baiknya disepakati. Jangan tidak disepakati, karena biasanya kalau tidak disepakati itu jadi lemah. Ya, lemah untuk kemudian suatu saat anak mengambil celah, mengambil cara untuk melanggarnya. Kalau batasan-batasan itu tidak disepakati. Gitu. Jadi kalau itu disepakati, hasil kesepakatan itu akan jauh lebih mudah menjalankannya gitu loh. Dibandingkan kalau tidak disepakati tentunya gitu. Iya, betul. Kuncinya aturan itu mungkin akan lebih mudah dijalankan kalau ada peran serta anak juga yang ikut terlibat untuk memilih dibandingkan secara satu pihak gitu ya mungkin ya Bu ya. Iya, betul banget. Karena banyak hal yang membuat anak itu
apa ya? Ya dalih ya, melanggar dan lain-lain. Ketika itu sudah disepakati, apalagi itu memang keluar dari statement anak, itu akan apa ya? Justru ketetapan dan ke batasan-batasan itu akan semakin mungkin untuk betul-betul dijalankan oleh dia gitu. Dibandingkan kalau kita yang secara otoriter, pokoknya nak, kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh keluar malam, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, gitu, gitu, Rahel. Nah, ini ada audiens sih sebenarnya yang Ya. minta bergabung. Kalau misalnya ada pertanyaan, ditulis aja ya di kolom komentar gitu. Boleh kalau misalnya mau bergabung atau mau sharing, tapi sebelumnya ditulis dulu di kolom komentar supaya nanti bisa paham juga ini untuk apa gitu. Nah, iya, Ya. jadi betul sekali. Intinya orang tua itu harus bisa menyesuaikan kondisi ibaratnya demokrasi mungkin ya yang lebih utama gitu. Karena banyak juga ya Bu kasus yang anak sering melanggar aturan atau kadang anak itu malah jadi ketakutan gitu sama orang tuanya karena takut dihukum, takut dimarahi gitu. Intinya anak itu nggak berdasarkan kesadaran dia sendiri untuk menjalankan rules-nya itu gitu. Tapi yang saya penasaran dari Ibu nih, Ibu mungkin kan sudah lama ya, maksudnya sudah bener berpengalaman lah. Menurut saya pengalaman Ibu mungkin jauh lebih dalam gitu untuk menyelami parenting ini. Apa sih Bu? Ibu kan juga orang tua ya, ibaratnya ketika misalnya memiliki seorang anak, saya tahu perjuangan sekarang kita hidup tuh buat anak gitu. Apa tantangan apa sih Bu kalau dari Ibu nih? Mungkin Ibu bisa sharing dalam parenting itu dengan anak yang mungkin ya banyak gitu ya, kita harus berbagi waktu dan lain-lain sebagainya, terutama bahasa kasih. Nah, mungkin ini Ibu boleh sedikit sharing mengenai ini. Ya, baik, tantangannya ya tentunya setiap anak berbeda-beda gitu ya. Contohnya deh, saya pernah merasa terlena lah memiliki anak nomor pertama saya yang luar biasa mandiri dari TK, itu semua apa-apa kalau ikut lomba tuh menang, lalu kemudian tanpa harus disaksikan oleh orang tua juga oke, gitu ya. Itu terjadi TK, SD, bukan kita nggak komunikasi, kita komunikasi. Saya coba mengantarkan ke beberapa kegiatan-kegiatannya, tapi memang banyak juga kegiatan juga yang lost yang memang saya tidak bisa saksikan. Nah, akhirnya ketika masuk SMP itu seperti ada momen yang memang PR untuk saya untuk dekat dengan lebih dekat dengan anak saya yang pertama ini. Yang tadinya saya pikir semuanya oke gitu. Nah, ternyata anak pertama saya ini memang daya adaptasinya itu bisa dibilang rendah di usia saat menjelang remaja itu tadi, sehingga mengalami berbagai permasalahan. Nah, anak kedua permasalahannya lain lagi. Kalau masalah adaptasi oke banget, tapi mungkin ada beberapa permasalahan yang memang perlu seperti halnya kepercayaan diri. Lalu kemudian anak ketiga juga seperti itu. Anak ketiga ini masalahnya lain lagi. Nah, hal-hal itu yang membuat saya mencoba berusaha untuk mengenali yang tadi dibilang Rahel itu 5 bahasa kasih ya. Jadi gimana Rahel? Ya betul Bu, yang 5 bahasa kasih. Ya, Ibu bagaimana menyeimbangkannya? Nah, jadi saya coba ketika apa sih hal yang bisa membuat kita mempengaruhi anak kita, apa sih cara untuk kita bisa masuk, apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dirinya. Ternyata pertama nyaman dulu ya buat mereka. Kita itu jadi seorang yang nyaman buat mereka. Yang pertama itu apa ya? Setiap orang itu punya tangki cintanya. Punya tangki ya. Bentar saya ini kan. Misalnya ini gelas gitu ya. Ini tangki cintanya. Setiap hari itu akan kosong, akan surut, lalu kemudian naik lagi. Nah, siapa yang mengisi tangki ini?
dia akan respect luar biasa ke orang itu. Nah, jadi teman-teman, apa yang membuat anak itu akhirnya menuruti ketika memang dia respect dengan kita tadi. Betul. Nah, masalahnya siapa yang setiap hari mengisi tangki itu? Nah, itu jadi permasalahan. Jangan sampai pengasuh-pengasuh itu lebih banyak mengisi tangki cintanya daripada orang tua sendiri, ya kan? Nah, jadi yang pertama, bahasa kasih itu setiap orang itu hanya punya satu bahasa kasih sih. Kecenderungannya satu bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama itu ada bahasa kasih service atau pelayanan. Nah, ciri-cirinya biasanya orang itu melakukan banyak layanan ke setiap orang dengan sukarela, tanpa ada pamrih dan lain-lain. Wah, senang banget melayani ya. Setiap mau ini enggak, mau ini enggak, mau ini enggak, mau ini enggak gitu ya. Nah, terus begitu kemudian diberikanlah secara nggak langsung psikologisnya itu ingin ketika dia melakukan respect itu dengan melakukan pelayanan, dia juga ingin dilayani untuk sebagai bentuk bahwa orang itu sayang dengannya gitu. Nah, itu ciri-ciri yang pertama pelayanan ya, atau service. Yang kedua word of affirmation. Jadi kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi ya, seperti halnya pujian. Nah, mungkin simpelnya pujian. Jadi ciri-cirinya orang itu memang sering muji, anak itu sering muji cirinya ya. Ih, bagus banget Umi bajunya, Umi kok sekarang cantik nih gitu. Misalnya anak saya ada yang seperti itu ya, senang banget setiap hari, Umi seperti ini kayaknya lebih pantas Umi daripada yang kemarin. Itu pujian gitu, sehingga secara nggak langsung anak itu juga memang, atau bukan anak saja ya, setiap orang itu juga mengharapkan anak itu bisa bisa mendapatkan hal yang memang membuat dia nyaman, yaitu pujian tadi. Ketika dia mendapatkan itu, dia menilai bahwa bahwa orang itu betul-betul luar biasa ya untuk dia gitu ya, sehingga nanti suatu saat ketika apa yang kita sampaikan ya itu akan lebih mudah untuk dia kabulkan gitu. Ketika kita meminta sesuatu gitu ya, misalnya sebagai orang tua meminta dia untuk melakukan ini dan ini, karena memang sudah biasa nyaman gitu ya dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya, banyak pujian dan lain-lain. Ini kalau bahasa kasihnya pujian. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga apa? Ingat nggak, Rahel? Attachment, sentuhan. Nah, ya, sentuhan. Nah, ini paling gampang ini sebenarnya kalau sentuhan itu, Rahel. Apa ya? Yang pertama, orang itu ya sering banget gelendotan, dikit-dikit kalau anak-anak gampang ya, sering gelendotan, sering walaupun sudah lebih besar tapi tetap nggak risih gitu ya, gelendotan sama ibunya, gelendotan sama bapaknya gitu ya. Nah, itu ciri khas anak-anak yang memang punya bahasa kasih attachment ya, sentuhan. Nah, kita bisa berikan sentuhan yang banyak gitu loh ke anak itu. Sentuhan tuh nggak perlu fisik gitu ya, secara ini. Misalnya Rahel ketika mungkin ada anak kecil yang memang bukan saudaranya Rahel atau bagaimana, ya mungkin disentuh secara ini, kita bisa tepuk-tepuk tangannya, kamu tuh hebat gitu ini gitu kan ya. Lalu kemudian karena apa teman-teman, itu bentuk kenyamanannya, bentuk respectnya. Ketika misalnya dia memberikan bentuk respectnya kepada orang dengan sentuhan, bahwa dia betul-betul menghormati, menyayangi, dia secara nggak langsung juga mengartikan bahwa orang memperhatikan dia, menyayangi dia, menghormati dia, itu dengan sentuhan lagi gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau ini anak ketiga saya sentuhan banget, jadi everyday kelas 4 SD pun saya setiap hari kasih pelukan ke dia. Ingat teman-teman, kunci cintanya harus diisi setiap hari gitu ya. Jadi saya mengisi harus lebih banyak daripada orang yang lain gitu ya untuk anak-anak saya. Nah, seperti itu teman-teman juga bisa lakukan kalau seandainya mau ke orang tuanya, ke pasangannya gitu ya. Pasangan yang resmi ya tentunya ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian
Apalagi itu udah ya semuanya ya 4. Nah, yang berikutnya itu gift, yang keempat. Iya, pemberian. Iya, Gift. hadiah. Hadiah. Hadiah itu adalah orang ini anak pertama saya nih, hadiah banget dia. Senang banget ngasih orang gitu, senang banget Iya, iya. ini. Lalu kemudian apa sih bentuk respeknya? Bentuk respeknya ya dia juga senang banget kalau dikasih sesuatu itu kayaknya wah terima kasih Iya. Umi. Terima kasih Iya. sangat berbinar-binar gitu. Padahal hanya dikasih pulsa 5.000 Iya. gitu kan atau dikasih apa gitu ya. Nah, caranya teman-teman nggak perlu sih memberikan gift terus ke orang itu untuk atau ke anak itu untuk bisa membuat dia nyaman atau mempengaruhi dia. Cukup misalnya ya saya buat capcay. Ini capcay loh gitu. Apa namanya? Capcay spesial untuk kamu loh hari ini. Apa namanya? Spesial untuk kamu. Nah, lalu kemudian nanti dia akan saya akan bilang nanti kita share ya buat yang lain juga ya ikut merasakan apa namanya capcaynya gitu. Padahal sebenarnya itu saya lagi masak untuk bareng-bareng gitu. Tapi ada tekanan-tekanan tertentu ya yang berkaitan dengan hadiah tadi. Nah, yang terakhir itu waktu. Nah, ini paling susah dilihat ciri-cirinya secara langsung. Karena waktu itu orang yang punya bahasa kasih waktu itu senang banget memberikan waktu kepada orang lain ya, memberikan waktu kepada apalagi kepada keluarganya sendiri. Ciri-cirinya ya senang banget dengerin cerita orang lain, terus senang menemani gitu kan ya. Kalau di WhatsApp berarti dia sering bales gitu kan ya. Tidak pernah luput untuk bales gitu kayaknya kalau nggak bales tuh ini banget. Nah, kelemahannya dia juga butuh ditemani, didengarkan gitu ya. Itu ketika orang mendengarkan, ketika orang menemani dia, itu dia itu merasa bahwa betul-betul disayangi, betul-betul dihormati. Nah, jadi kalau termasuk juga WA, balas WA-nya, cuma dibaca doang, ya kan? Cuma kalau Menyakitkan ini ya. sekarang mungkin jarang ketemu tapi mungkin komunikasi lewat WA ya itu jarang dilihat gitu kan ya atau centang biru aja nggak dibalas-balas. Aduh sedih banget tuh yang punya bahasa kasih waktu gitu. Nah teman-teman kalau kita bisa ngenalin ini nggak kadang-kadang nggak ngeh ya nggak nggak apa namanya ya dibilang mudah agak juga sulit gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga mau pakai cara apa? Diobservasi, dilihat yang mana yang sering anak itu lakukan gitu. Yang mana yang lebih sering anak itu lakukan. Jadi bukannya dilihat apa sih ekspresi wajahnya ketika misalnya menerima hadiah atau apa enggak. Setiap orang kan suka hadiah. Seneng Setiap banget. Dipuji, benar nggak? Iya. Tapi ciri-cirinya adalah seberapa sering dia melakukan itu. Lebih sering yang mana di antara lima itu? Itu ciri-cirinya bahasa kasih dari anak-anak tersebut. Dan biasanya satu rumah itu ya berbeda-beda. Nah, gimana nih PR-nya orang tua yang bahasa kasihnya bukan itu? Ya, bisa memenuhi tangki cintanya setiap anak setiap hari sampai luber, jangan kalah sama yang lain gitu. Nah, itu teman-teman, kenapa itu kuncinya setelah itu bisa kita lakukan, itu mudah tuh, kita komunikasi mudah, kita memberikan nasihat mudah, ya kan? Nah, sebagai orang tua seperti itu, Rahel. Wah, luar biasa Ibu menyeimbangkan antara ketiga anak dengan bahasa kasih yang berbeda gitu ya. Ditambah mungkin Ibu juga punya bahasa kasih yang berbeda. Menurut saya ini susah-susah gampang. Ibaratnya kayak kita tinggal serumah sama orang kita pakai bahasa Jerman tapi orang rumahnya misal pakai bahasa Cina gitu ya. Gimana kita menyeimbangkan kedua bahasa kasih itu? Ada orang tua gini Bu, tapi kan saya beda, saya risih kalau misalnya saya melakukan itu ke anak saya, misalnya anaknya sentuhan tapi ibunya misalnya hadiah atau pujian gitu. Nah itu kan gimana tuh kita untuk membiasakannya? Pertama sih kayak orang ini ya, misalnya yang sentuhan, saya bukan sentuhan tapi apa ya, jadi goal saya
karena sebagai seorang ibu pengen dong jadi pemenang di hati anaknya gitu ya. Betul. Nah, itu yang membuat saya bersemangat gitu ya untuk apa namanya memenangkan itu. Jangan sampai orang lain yang menang gitu. Harus Iya, saya iya. yang menang Iya, di betul. hati anak saya gitu kan. Nah, itu yang membuat saya harus belajar mencoba. Ya, saya nggak suka dengan touchman gitu kan, bukan bahasa kasih saya, tapi bagaimana saya memberikan touchman itu terus-menerus ke anak saya yang memang punya bahasa kasih touchman. Saya peluk terus, saya cium-cium, saya mungkin nanti saat udah dewasa mungkin beda ya kan, beda lagi caranya. Tapi tetap harus saya lakukan terus karena memang itu kenyamanannya dia gitu ya untuk bisa akhirnya bisa berkomunikasi, membuka komunikasi kita dengan sangat baik gitu kan ke apa namanya di setiap harinya. Nah itu hal tersebut itu mahal banget buat saya gitu. Ya, intinya Mm-mm. orang tua balik lagi tujuannya ya jangan sampai nanti anak lebih nyaman sama pengasuh, babysitter Nah, gitu ya, tapi ya, sama orang tua sendiri mungkin kurang ada kedekatan secara yang benar-benar melekat gitu ya. Ini jangan sampai fenomena-fenomena ini terjadi ya Bunda. Tapi ini iya 5 betul. bahasa kasih ini sebenarnya bukan hanya diterapkan ke anak saja, tapi mungkin bisa juga diterapkan ke keluarga lain ya, kayak misal sama orang tua, Mm-mm. pasangan ya. Jadi bukan fix ke anak gitu. Kita Iya, orang rumahnya juga bisa kok menerapkan ke semua anggota keluarga lainnya gitu. betul, betul banget, betul banget. Bahkan ke orang lain pun Ya, bisa. ya bisa. Kalau memang kita menyadari orang lain itu bahasa kasihnya itu dan ketika kita jadi atasan mungkin ketika kita bukan hanya atasan aja ya partner kerja gitu ya agar kerjasamanya jadi jauh lebih baik gitu ya ketika saling membuat rasa nyaman dan akhirnya punya chemistry yang baik gitu dalam bekerja biasanya tuh dari hal-hal seperti itu gitu secara psikologis Betul. gitu. Tapi ini saya ada satu yang menjadi tanda tanya besar Ya, mengenai anak-anak yang mungkin pola asuhnya service, maksudnya bahasa kasihnya pelayanan gitu ya. ya. Kebanyakan orang tua ketika mengasuh anak, satu hal, mudah-mudahan ini sudah mewakili ya, satu hal yang paling membuat orang tua takut adalah takut anak manja. Karena Mm-mm. mungkin anak ini terlalu banyak dilayani, dia jadi nggak Mm-mm. mandiri, jadinya nanti ketergantungan sama orang. Nah, Mm-mm. ini Ibu, cara Ibu untuk menyelaraskan deh kalau di rumah ya, antara kita tuh boleh mencintai, mengisi tangki cintanya anak gitu ya, tapi tanpa harus memanjakan atau membuat anak jadinya tidak mandiri gitu. Nah, gimana tuh? Yang pertama sekali itu sih sebenarnya yang saya rasakan adalah contoh ya, memberikan contoh. Nah, lewat memberikan contoh beberapa hal pekerjaan yang memang ringan untuk bisa dikerjakan oleh anak sendiri secara mandiri. Pertama, bagaimana ya kalau seandainya kita itu nggak apa ya, eh sebentar, tiba-tiba stuck nih. Nah, jadi gimana kira-kira anak itu bisa tadi apa? Rahel pertanyaannya? Kok tiba-tiba stuck? Jadi, bagaimana sih orang tua tuh bisa tetap mengisi atau Oh iya, mencintai anak gitu, tanpa memanjakan lah iya. kesannya gitu. Mm-mm. Jadi satu tadi contoh ya, contoh. Yang kedua, bagaimana orang tua itu bisa terhadap anak tuh bisa apa ya? Gini, contoh setiap hari kita lakukan hal itu sendiri, lalu bagaimana dia bisa berpikir untuk bisa eh, apa meniru kita, Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Misalnya contohnya nih, seperti dalam hal setiap pekerjaan, besok mau ada pekerjaan saya, lalu kemudian saya menyiapkan semua hal sebelum besok. Jadi besok tuh Iya. biasanya sudah lebih mudah dan lain-lain. Nah, ternyata itu ditiru oleh anak-anak saya. Nah, kemudian yang kedua, termasuk setiap mau berangkat itu pasti kami akan saya itu menggosok
menyetrika jilbab gitu kan, menyetrika jilbab lagi karena jilbab biasanya lipetan-lipetan gitu. Itu hal-hal yang simpel gitu. Nah, itu udah anak saya lakukan. Sebelumnya dibantu oleh saya, sebelumnya dibantu. Lama-lama dia coba sendiri tanpa saya ngajarin cara nyetrika bagaimana, cara ini bagaimana. Mereka coba lakukan sendiri. Lalu kemudian pas saya lihat kok masih lecek nak, saya coba bantu lagi. Lalu kemudian besok-besoknya dia udah melakukan sendiri dan lebih apa ya, bahkan sudah dijembreng, bahkan sudah baju sudah rapi, besok tinggal pakai dan lain-lain. Itu amazing buat saya bahwa sebuah contoh, saya bukan hebat ya, itu hal kecil yang memang bisa mungkin bisa dilihat saya nggak hebat, belum, masih jauh banget dari hebat. Tentunya ternyata apa yang kita lakukan itu betul-betul dicontoh oleh anak. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya memiliki hal apa ya kedisiplinan itu pelan-pelan sifat manja dan lain-lainnya, tanggung jawabnya gitu ya. Dan kemudian didiskusikan yang berikutnya, tidak hanya dicontohkan tapi juga didiskusikan. Besok apa yang disiapkan, atau mungkin ada yang bisa dibantu nggak gitu. Oh iya, udah bisa sendiri, udah siap sendiri gitu. Selalu ditanya. Selalu biasanya saya mencoba dengan kata tanya. Karena ternyata kalimat tanya itu akan jauh lebih efektif daripada kalimat pernyataan. Pernyataan cenderung ke nasihat atau perintah, tapi kalimat tanya itu cenderung bagaimana kita menghargai pendapat seorang anak, sehingga jawabannya konsekuensi akan ditanggung oleh dia sendiri, akan dia akan lebih bertanggung jawab gitu loh terhadap apa yang dijawab dari pertanyaan kita gitu. Nah, jadi diskusi itu perlu untuk misalnya untuk besok bagaimana. Lalu kemudian PR. Saya cenderung terus terang aja, saya jadi orang tua yang cenderung merasa bersyukur bahwa tugas-tugas sekolah anak-anak itu mereka kerjakan sendiri gitu. Tanpa biasanya saya bertanya ke mereka bahwa apa yang bisa dibantu, nah ada yang bisa dibantu, enggak bisa ngerjain sendiri, oh nanti kalau memang kesulitan minta bantuan ya gitu, seperti itu. Jadi itu yang luar biasa, walaupun ada beberapa tugas yang memang membuat bukan di bidang bakatnya. Contohnya anak pertama saya nggak suka ngelukis gitu ya, nggak suka ya pokoknya seni-seni dia nggak bisa gitu ya, itu minta bantuan gitu ya. Itu hal-hal yang wajar aja, minta bantuan ke kami, ke orang tuanya gitu. Seperti itu. Iya, luar biasa. Intinya gini ya, membuat anak mandiri itu bukan hanya sekedar kita yang menyuruh-nyuruh ya, tapi lebih ke tadi ada contoh, kita maunya anak itu misalnya mengerjakan tugas atau preparing dulu sebelum sekolah sendiri. Mungkin kita bisa menirukannya di depan anak gitu ya, sehingga anak jadi meniru, dan kemudian adanya proses diskusi tadi ya. Jadi ini fenomena betapa orang tua sering bertengkar hanya karena anak kurang inisiatif gitu dalam mengerjakan tugas-tugas, harus selalu disuruh gitu ya. Padahal sebetulnya bisa dilakukan melalui cara yang diskusi dengan cara yang ramah tadi gitu. Iya, betul. Kadang-kadang malah konsekuensinya ya kalau kadang-kadang ya misalnya saya pulang malam capek luar biasa, terus akhirnya juga ada anak sekolah sekarang kan sampai sore gitu ya, capek. Tahu-tahu dia udah tidur lebih awal dan belum siapin apa-apa, besok paginya gedabak-gedubuk itu ada terjadi sesekali gitu ya. Nah, itu konsekuensinya mereka rasain betapa nggak enaknya, semuanya serba ya gitu, nggak beres, gedabak-gedubuk, akhirnya ada ini gitu kan ya. Wah, pokoknya riuh pagi-pagi gitu, seperti itu. Ini ada komentar, tapi sepertinya orang luar yang mungkin belum memahami isi percakapan. Saya perkenalan diri ya. Halo, ini ada Zain kan. My name is Rachel ya. We are talking about parenting in Indonesian language. Ya, ini sepertinya dia speaking English atau saya nggak tahu dari bahasa mana. Tapi kita sekarang we are talking about parenting in the family ya, parenting dalam keluarga. Nah, ini luar biasa. Kita lanjut dulu. Jadi luar biasa ketika misalnya
ini ibu kan punya 3 anak gitu ya, yang masing-masing punya perbedaannya tersendiri, punya apa ya, keunikannya sendiri gitu ya masing-masing tuh. Tapi mungkin orang tua gini, saya tuh stres gitu ya, apalagi kan misalnya ngurusin anak juga, kemudian rumah juga, belum lagi nanti satunya ya nggak sesuai ekspektasi lah ya gitu. Nah, bagaimana sih ibu bisa mengelola rasa stres nih? Kayaknya aku lagi nggak baik nih moodnya sekarang gitu, supaya kita tuh bisa lebih legowo lah menghadapi anak-anak gitu. Mm-mm. Biasanya sih kalau mood seperti itu ya biasanya saya sih terus terang aja ke anak gitu bahwa lelah banget nih gitu atau capek banget gitu ya. Nah itu akan saya sampaikan ke anak gitu ya bahwa ada tugas apa, ada bagaimana, bisa nggak besok atau minta tolong sama misalnya bisa minta tolong sama abinya, bisa minta tolong mungkin sama tantenya, sama kakeknya. Coba kita komunikasikan cari jalan keluar seperti itu. Ya kalau marah sebagai orang tua ya tentunya itu kalau menurut saya sering bilang sama ibu-ibu kalau di depan ibu-ibu nih saat parenting, boleh nggak Bu kita marah gitu Nah, sebagai orang tua, sebagai manusia gitu. Terus saya bilang boleh. Ibu-ibu takut-takut tuh bilang bolehnya. Boleh gitu. Nah, kalau apalagi perempuan kalau nggak ngeluarin 1000 kata sehari itu kan jadi gak enak ya. bisulan, gitu kan. Jadi tetap nggak apa-apa marah, tapi remnya yang tajam, yang pakem, kok tajam, pakem remnya gitu. Kalau ibarat motor tuh nyit, pokoknya sampai betul-betul ketika sadar, oh ya marah udah kelamaan, oh ya marah udah keterlaluan bahasanya mungkin atau bagaimana, sadar itu jangan dipuas-puasin. Kadang-kadang kan kita nih siapapun yang lagi marah tuh kayaknya pengen puas keluarin semuanya. Biar dia tahu, biar dia ngerasain, biar dia ngerti. Padahal teman-teman semua, kita ngomong saat marah itu nggak pernah ada yang masuk ke siapapun lawan marah kita. Gitu. Jadi sia-sia aja kita marah. Tapi ketika kita sadar ya udah remnya yang pakem gitu, sepakem-pakemnya untuk bisa akhirnya sementara ya udahlah gitu ya. Sementara kita ini dulu deh biasanya saya mengakhirinya, kamu udah mandi belum? Kamu ini dulu deh, kamu ini dulu deh. Tetap aja sambil marah gitu ya. Udah kamu ini dulu kan gengsi gitu ya sama anak gitu ngomong tetap kamu ini dulu deh, makan dulu apa gimana? Umi mau mandi dulu mau bagaimana dulu. Dah. Setelah reda semuanya, kemudian akhirnya bisa didiskusikan lagi dan biasanya tadi minta maaf ya gitu. Umi sampai marah, keras dan lain-lain gitu. Kira-kira gimana gitu, dimaafin nggak? Atau mungkin kira-kira gimana tadi Umi marah, wajar nggak menurut kamu gitu kan? Nah itu didiskusikan lagi. Tetap aja harus minta maaf, terima kasih, itu disampaikan ke anak-anak. Ternyata apa yang kita sering lakukan itu dicontoh anak-anak di pergaulannya sehari-hari gitu. Berharga banget sih. Saya sih nggak hebat, sekali lagi ya. Tentunya itu hal-hal basic yang memang semua ibu pasti sudah lakukan tentunya gitu. Itu Rahel. Rahel sendiri anak keberapa sih? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Wah, bontot ya. Dan apa ada? Kebetulan ya di rumah juga kita punya karakter atau punya ya sedikit perbedaan lah. Kakak saya kalau ke servis ke ke bahasa kasih lebih cenderung ke pelayanan. Kalau saya lebih cenderung ke attachment sebetulnya. Jadi kita punya perbedaan di kedua hal tersebut, tapi kita sebagai keluarga bisa sama-sama saling memahami lah, ibaratnya kakak saya seperti ini, saya seperti ini ya. Intinya tadi orang tua diskusi gitu sama anak, apalagi anaknya udah lumayan besar, udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Apa yang kamu butuhkan gitu. Apalagi hebat kayak Rahel nih. Wah. Luar biasa nih. Saya masih belum sepenuhnya. Mama gimana, Bu? Guru ya? Mama guru ya? Iya, mama saya guru. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Rahel calon guru BK ini kan? Iya.
Hebat, Tapi keren. saya juga kadang kalau lagi curhat-curhat, karena kan saya memang basicnya dulu tuh sering banget bertanya. Jadi sesuatu hal yang mungkin di luar anak pada umumnya, itu saya sering banget bertanya dari umur 6 tahun. Misalnya kayak gini, saya sering lihat, kan ada orang tua misalnya memukul anak gitu ya. Terus saya sering, emang bedanya tegas sama galak tuh dalam parenting apa? Nah, ini udah kejawab ya ibu-ibu, ayah semuanya. Jadi dalam parenting itu bukannya galaknya, karena menurut saya orang yang galak belum tentu tegas. Iya benar. Belum tentu ditakuti juga. Iya, betul. Bisa jadi kita sebel gitu ya. Iya. Karena satu yang saya dengar, pola asuh atau aturan apapun yang kita terapkan, satu sebenarnya konsisten gitu ya. Ibaratnya kalau orang tua cuma modal marah-marah tapi nggak konsisten, segitu anak tantrum beli, segitu Iya, anak nangis di mall betul. nggak kuat tuh beli. Iya, Akhirnya jadi anaknya jadi manipulatif juga. iya, betul, betul. Jangan pernah menghukum anak terlalu lama. Kamu nggak boleh, kamu akan papa atau mama nggak berikan uang jajan 1 bulan. Wah, kelamaan tuh. Nanti nggak tahan baru 2 hari. Gitu. Jadi gimana kalau misalnya udah terlanjur konsisten sama omongan tuh gimana gitu kan ya? Jadi paling nggak, pokoknya hari ini kamu nggak dapet jajan, nah itu oke lah gitu ya. Iya. Masih bisa ditahan-tahan kalau nggak tega gitu ya. Jadi yang realistis juga gitu ketika kita memberikan beberapa hal yang memang misalnya sebenarnya saya nggak suka dengan hukuman ataupun reward. Dua-duanya saya nggak setuju karena ternyata ini memiliki efek buruk yang luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi biasanya ini boleh ya saya share ya Boleh. tentang apa kalau hukuman oke lah ya, kita menghindari hukuman, kita bisa dengan yang lain, tapi kalau reward kayak contohnya anak saya yang pertama itu kan masuk ini, anaknya ada nih di sini nih, jadi tahu nih akhirnya. Jadi apa namanya, waktu itu dia masuk ke mana, ke atlet Jakarta Timur silat, lalu kemudian dia bahagia banget. Orangnya bukan touchman seperti Rahel, jadi memang nggak pernah meluk saya, jarang gitu ya. Bahkan dicium tuh risih gitu, walaupun anak perempuan, tapi kemudian saat itu, hari itu dia peluk saya karena memang saking bersyukur dan bahagianya ketika masuk ke sana. Lalu kemudian saya saat itu ya, jadi reward itu tunjukkan seberapa bangganya kita terhadap pencapaian anak-anak kita mungkin, ataupun apapun gitu ya, kita tunjukkan, wah luar biasa nak, luar biasa, Umi bangga, Umi bersyukur, Umi bahagia gitu kan ya, udah tunjukkan rasa ini kita. Lalu kemudian ketika mau kasih sesuatu, itu nggak perlu disampaikan juga, ini karena kamu kemarin mencapai ini, lalu Umi belikan ini ya gitu ya, enggak. Kebetulan sendalnya saat itu putus, lalu kemudian saya belikan sendal yang cukup harganya pricey gitu, lalu kemudian tapi tetap tidak terlalu apa ya, membuat anak tuh menjadi bagaimana ya, harganya pricey lah buat yang biasanya dia pakai gitu ya. Yang biasanya dia pakai kan yang sendal-sendal biasa aja tuh yang beli di apa namanya, pasar-pasar biasa. Nah ini saya belikan yang lebih spesial lah gitu. Tapi tanpa saya bilang apa-apa, ini sendal buat kamu, udah cukup segitu aja. Tanpa memang saya sampaikan bahwa itu hadiah kamu karena masuk apa namanya, Jakarta Timur gitu ya, atlet Jakarta Timur. Itu karena biasanya kalau silat itu kan nggak pernah pakai sepatu ya kan, nyeker gitu kan, jadi perlu yang dibutuhin tuh sendal gitu saat itu. Nah itu yang apa ya, saya nggak pernah bilang itu hadiah buat dia karena mencapai sesuatu gitu. Itu contoh ke anak yang pertama, dan anak-anak yang lain juga saya lakukan yang sama. Kadang hadiahnya bisa saya ajak makan ke hal yang makan makanan yang memang dia suka tanpa saya sebutin ini hadiah kamu ya gitu, nggak pernah gitu. Tapi itu udah cukup membuat mereka itu luar biasa, dan bagaimana akhirnya menjadi lebih baik gitu ya dari pencapaian yang dia capai saat itu gitu.
Jadi jangan ini ya, jangan dikasih iming-iming ya. Intinya begitu. Hmm, Misalnya kalau iya, kamu mandinya tepat waktu, ajak jalan-jalan ke Ancol misalnya, atau nanti mama belikan mainan. Ini saya iya, khawatirnya kalau nggak ada hadiah dia nggak akan jalan. betul, betul. Gampang sih, tadi ngomongin ke yang bahasa kasih, ya anak Ya. saya yang ketiga nih paling susah mandi. Ya, ketika dia mandi itu bisa tepat waktu, bisa pagi sore gitu ya. Biasanya suka, apalagi dampak pandemi bisa dirapel-rapel tuh di tengah-tengah hari gitu ya. Udah merasa mandi pagi, mandi sore cukup sehari gitu kan ya. Nah, nah itu biasanya saya kasih hadiahnya ya itu tadi, tanpa harus di ini kan, kasih pelukan. Wanginya anak Umi luar biasa gitu. Sambil dipeluk gitu ya. Itu udah seneng banget gitu. Jadi tanpa harus ada hal-hal yang memang yang kita keluarkan apa ya, berlebihan gitu kadang-kadang. Itu. Ya sih. Rahel. Nih saya aja baru dengar 2 kali aja udah luar biasa. Masya Allah, ini Rahel juga pinter banget nih Ih, boleh bertanya. Mm-mm. boleh teman-teman kalau ada yang mau sharing atau ada yang Silakan. mau tanya-tanya sesuatu tentang masalah parenting, karena kita juga calon pendidik nih nanti, buat ada Mm-mm. mahasiswa ibu juga, ini it's me Oh. Aidar, ini Aida, Mm-mm. dari anak BK semester 4, boleh nanti kalau misal mau sharing, karena kita calon pendidik nggak harus mesti jadi orang tua dulu terus kita belajar, karena nanti kita bakal Betul. ketemu sama yang namanya anak-anak sepupu Mm-mm. kita, anak juga ibaratnya ya, yang bagi yang masih kecil. Dan kalau dia berinteraksi sama kita, kita wajib tuh untuk Mm-mm. bisa menjaga sikap, perilaku, dan kata-kata kita. Kita harus bisa memahami dari perspektifnya dia. Jadi ini bukan cuma yang punya anak. Betul, betul. Wah, ini mamanya beruntung banget nih ya, punya Rahel luar biasa. Masya Allah, insya Allah jadi Iya, iya. yang membanggakan nih, insya Allah Terima membanggakan kasih. keluarga nih Rahel ya. Iya, Iya iya betul. betul. Pendidik, calon pendidik itu penting banget untuk mengetahui seluk-beluk pola Iya, asuh ya. Karena memang betul. di sekolah kan Kita kita nanti akan bukan hanya bertemu. mengajar ya, apalagi BK tentunya membimbing itu nilainya nilai-nilai pola asuh masuk kan gitu ya di situ. Iya, betul. Ini juga ada Windiarti, kebetulan mahasiswa ibu juga banyak Wah, halo yang Windy. jadi ya Windiarti, dia juga awareness tentang parenting luar biasa. Windy Mm-mm. menggalakkan apa kalau misalnya ada ikut-ikut seminar parenting nih paling giat. Bisa Oh, dijadikan contoh. Kita yang udah dewasa aja kadang males gitu ya belajar parenting buat apa gitu. Padahal sebenarnya ini nah, berguna banget gitu ya. betul betul betul. Nah, ini juga banyak nih teman-teman saya nih. Waduh, ini orang tua luar biasa nih teman Ih, saya luar nih, Rahel. biasa, iya. Jadi menginspirasi banget ya teman-teman ya Rahel itu. Insya Allah mudah-mudahan jadi orang yang sukses, hebat ya. Nanti bisa menginspirasi banyak anak-anak muda ya Rahel ya. Ini juga ada anak saya, mudah-mudahan anak saya juga belajar nih dari Rahel. Insya Allah malam ini. Amin, insya Allah. Luar biasa. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi ya. Bingung ya. Ya intinya kalau ya orang tua itu apa ya? Orang tua itu tadi kalau seandainya memang sudah betul-betul memahami anaknya, eh, memahami anak yang sebenarnya ya kadang-kadang bisa aja ngomel kan. Ya, Saya yang paling tahu deh anak saya gimana. Nggak bisa, dia mesti dikerasin dia gitu kan. Nggak bisa ya, dilembutin, anak saya mah harus dikerasin gitu ya. Nah kan ada yang kayak gitu. Artinya dia belum 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 betul-betul paham anaknya gitu kan. Nah kalau masih kekerasan adalah jalannya gitu. Itu sih yang paling penting karena memang jalan semua apa namanya solusi untuk permasalahan anak tentunya tidak dilakukan dengan keras, ya betul, dilakukan betul. dengan bagaimana memahami anak tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Ya betul.
Oh, jadi kekerasan itu bukan solusi. Kekerasan itu bukan cuma kekerasan yang biasa suka kita lihat di berita-berita ya. Oh, kekerasan pada anak gitu ya. Enggak, tapi lebih ke Ya, mungkin abusive juga termasuk tuh. Kita sering mengancam. Ayo kalau nggak mandi nanti gitu. nah, Mungkin temen ya, ada yang pernah nih melakukan ini atau mungkin familiar gitu ya. Mengancam, meneriaki, bisa juga seperti itu. ya. Kalau nggak makan nanti ada polisi tuh di depan tuh, ayo makan, gitu kan? Iya. Ayo makan, suap suap suap. Nanti ada polisi di depan, gitu kan? Takut, takut ada polisi. Beneran anaknya jadi takut sama polisi. Ya. Karena tadi sering dijadikan objek untuk ibunya untuk bagaimana membujuk anaknya dengan cara seperti itu. Iya betul. Jalan Iya, pintas. kadang-kadang. Iya benar. Kalau Jadi nggak kayak gitu nggak makan anaknya. iya. Jalan pintas itu gini, enak di awal tapi nanti sengsara di akhir. Iya, kalau udah jadi kebiasaan, jadi nilai kan, jadi Iya, apa betul. namanya? Iya, buat anak itu jadi paham apa ya? Aku bahasanya jadi semakin malu semakin liar nih. Nah, Dia sudah ini menetap mungkin lah di anak kita. ada satu pertanyaan dari saya yang Mm-mm. sebagai orang tua juga mungkin sering mengalami ini. Bagaimana sih supaya nasihat kita itu bisa diterima gitu? Selain tadi kita memahami bahasa kasihnya, kita mengerti, kita memenuhi tangki cintanya itu gitu ya. Nah, bagaimana supaya kata-kata orang tua itu tidak terkesan menggurui? Karena gini, saya lihat anak remaja terutama ya sering kali gini. Mama udah dong, ma aku tuh udah ngerti, kak. Mama udah nggak usah nyuruh-nyuruh aku gitu ya, nggak usah ngomong-ngomong lagi ke aku juga udah ngerti. Tapi orang tua ngerasanya anakku itu Hmm, belum ngerti gitu. Nah itu bagaimana tuh fenomena-fenomena seperti itu? ya. Nah, satu ya, kalau saya sih nasihat lebih seneng pakai kata tanya tadi, kalimat tanya tadi. Jadi itu lebih powerful walaupun sebenarnya sudah kita secara nggak langsung mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada nasihat-nasihat yang kita ingin sampaikan. Contohnya, nak, biasanya kan, ayo mandi, udah jam segini. Nak, ini udah sore, udah selesai lihat handphonenya gitu. Kan dengan kata tanya ya. Lalu belum, kira-kira mau mandi kapan gitu kan. Nah, ini udah jam segini, sebentar lagi maghrib. Bagaimana tuh? Tetap aja ada kalimat tanya, bagaimana Iya, tuh? Oh iya, sebentar lagi, kapan? Kapan kalau gitu? Jam segini gitu. Oh iya, jam segini. Nanti diingetin lagi boleh. Kalau udah deket jam segitu, oh iya boleh. Mau mandi kapan? Diingetin boleh nak. Tadi kan sudah ini katanya mau jam segini. Nah ini udah jam segini nih karena sebentar lagi maghrib. Bagaimana? Oh iya, langsung bergerak biasanya. Karena dengan kalimat tanya gitu loh. Nah itu akan lebih mudah karena dia yang jawab ya kan, dia yang apa namanya? Artinya kalau memang dia pasti akan mencoba bertanggung jawab atas jawabannya dari pertanyaan kita tadi gitu. Itu akan lebih enak menasehati begitupun saat konseling, saat yang lainnya lebih lebih apa ya? Lebih lebih powerful menurut saya daripada nasihat-nasihat gitu. Karena nasihat ya itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Siapa sih yang mau dinasehatin? Kalau saya sampaikan ke ibu-ibu juga, saya juga enggak kita ya. coba ya contohnya kita nih lagi masak nih, ya kan? Udah bagus, udah tiap hari masak, tahu-tahu ibu kita di belakang, "Ya, itu masak kok itunya duluan sih diinin, itunya duluan." Padahal kita udah sering banget masak itu. Sebel nggak sih di apa namanya dinasihatin padahal udah jadi orang tua seperti saya gitu. Kan juga sebel gitu kan ya, nggak kepingin ada yang Iya. apa namanya terlalu mengintervensi diri kita, apalagi kita merasa sudah mengetahui memahami. Nah, kecuali kalau seandainya ditanya, itu masaknya apanya duluan yang ditaruh? Oh, nggak jadi kelembekan tuh kalau seandainya ini gitu kan ya. Oh enggak, kalau ini kan soalnya begini begini kan kita juga jadi tahu jawabannya ya kan. Iya. Oh gitu ya, atau misalnya orang itu ternyata yang dikomentari masaknya baru baru paham gitu bahwa kalau taruh misalnya kentang duluan daripada wortel itu nanti kentangnya bisa lebih apa namanya terlalu mateng gitu Iya. kan daripada wortelnya gitu kan misalnya gitu kalau berbarengan atau bagaimana gitu
tekniknya harusnya begini-begini. Ketika misalnya ditanya itu biasanya akan lebih ikhlas gitu ya, menerima masukan, menerima apa namanya, hal-hal yang mungkin tadinya kalau sulit diterima kalau seandainya itu berupa nasihat gitu. Itu sih. Betul, betul. Ya, jadi kita pun sebenarnya nggak suka ya dinasehatin gitu. Nasehatin secara Iya. directly, secara searah gitu. Betul, betul. Nah, pasti bijaksana banget nih orang tuanya Rahel nih ya. Ya, orang tua saya juga masih termasuk orang tua yang belajar sampai sekarang. Karena ya mama saya selalu berprinsip bahwa kita hidup di zaman sekarang. Jadi cara yang kita gunakan juga cara yang harus zaman sekarang. Jangan zaman dulu nggak berlaku. Gitu. Iya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya. Kalau Ya, itu mama saya selalu tanamkan prinsip. Iya. Nah, Ibu ini terakhir, ada nggak Ibu mungkin ada apa ya? Ada program, bukan ada program. Ada apa mungkin yang bisa teman-teman mungkin kalau misalnya mau belajar, bukan mau belajar, misalnya mau sharing-sharing sama Bu Ais, apakah ada entah itu seminar atau apa gitu Bu, mungkin biar lebih terjalin gitu, mungkin ada yang mau secara personal atau apa gitu. Ya, saya sih terbuka aja ya, hanya memang kebetulan saya punya lembaga namanya Rinaya Self Development Center. Kebetulan kemarin memang habis rapat nih berkaitan dengan program-program yang akan kami jalankan setelah Idul Fitri. Nah, itu akan ada beberapa semacam training, tapi memang tidak ke arah training yang tren pada umumnya ya. Jadi ada training untuk orang tua gitu ya, ada training juga untuk nanti anak-anak gitu di beberapa level usia anak-anak, lalu kemudian juga ada seminar. Nanti insya Allah Rinaya Self Development Center akan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut secara paralel gitu ya, secara berkelanjutan. Jadi nggak paralel dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kegiatan ini kemudian berdiri sendiri lepas putus begitu aja. Tapi bagi teman-teman yang di luar itu ingin ingin sharing ya seperti Rahel sekarang mungkin, atau mungkin ke saya secara pribadi ya silahkan aja gitu dengan senang hati. Hanya memang kadang-kadang ya gitu ya, Rahel sendiri ngerasain ya kalau WA saya lama semua dijawabnya. Bukan cuma Ibu sebenarnya. Lama dijawabnya. Karena kita juga gitu punya kan, kesibukannya masing-masing. Jadi saya bersyukur Rahel sabar gitu ya, WA WhatsApp dengan saya, chat dengan saya. Jadi ketika saya sering bilang sama mahasiswa, pokoknya kalau udah nggak dibalas dengan saya, coba disapa lagi sehingga bisa naik lagi ke atas, saya bisa jawab WA-nya gitu. Karena kadang-kadang kalau udah mendem ya udah nggak ke scroll lagi, udah nggak lihat-lihat lagi gitu. Jadi mungkin trik itu bisa dipakai untuk menghubungi saya, karena memang ya kayak gitu, bukannya so keren, so apa ya. Ya saya juga sering Bu kayak gitu. Bukan melupakan dalam arti kita punya prioritas gitu dibandingkan kita buka handphone gitu. Betul. Akhirnya udah numpuk jadi kebingungan sendiri ya. Nah, ya betul. Nah, terima kasih nih Rahel nih diundang ya di sini. Saya Ibu, senang banget. saya izin upload di YouTube ya. Soalnya biasanya Ada YouTube-nya apa tuh Rahel? Ini teman-teman saya banyak. YouTube saya sama kayak IG. Oh, sama ya? Apa deh? Rachel Siloam. Oh, Rachel Siloam. Iya, siap. Mungkin ada satu kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan untuk mewakili. udah lumayan kerasa nih dari tadi Ibu ngomong ya. Kayaknya waduh aku banget ini gitu. Masya Allah. Iya, jadi nggak ada orang tua yang ideal sebenarnya. Nggak ada orang tua yang perfect lah gitu ya. Tapi
selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di hati anak-anak itu penting banget gitu. Berlomba-lombalah untuk jadi prioritas untuk hati setiap anak kita, siapapun, berapapun pencapaiannya, membanggakan pencapaian-pencapaian anak kita, itu hal yang paling penting di antara yang penting yang tadi kita bicarakan gitu. Betul. Jadi berlomba-lombalah kalau di Islam fastabiqul khairat gitu ya untuk banyak umur. Tapi ini bagaimana mencuri hati buah hati kita buat para orang tua gitu ya, buat para pendidik tentunya, murid-muridnya, siswa-siswanya dan lain-lain. Luar biasa. Ini pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Ini bisa diambil pembelajarannya buat orang tua yang masih belum memiliki awareness tentang parenting. Ini sangat penting banget ya, karena kita beda generasi, beda cara gitu. Ya, betul banget, hebat banget nih Rahel nih menyimpulkan bertanya, keren banget. Hebat ya Rahel ya. Iya. Terima kasih Ibu, sebelumnya luar biasa sekali. Sama-sama. Saya di kampus aja dengerinnya termotivasi loh. Banyak teman-teman yang cerita, Bu Eis tuh memotivasi kita ya, gitu. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Rahel ya. Bisa bisa termotivasi, Alhamdulillah, terima kasih. Iya, berarti bener loh. memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu kan. Luar biasa. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih buat Ibu. Salam sehat buat keluarga semuanya. Insya Allah nanti disampaikan salam sehat juga untuk kakaknya, mamahnya, papanya ya, Rahel ya. Iya. Semoga bahagia terus keluarga. Iya. Amin, terima kasih juga buat semuanya, dan buat tadi Zain kan, thank you for your attention ya, thank you for your support. Maybe you can learning Indonesian language in online kamus ya, di dalam kamus online gitu ya, mungkin bisa mempelajari speaking Indonesian. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih semuanya. Salam sehat ya, dan nanti saya simpan di IGTV sama di YouTube, nanti saya izin share untuk Ibu gitu, buat saya masukin juga ke YouTube. Iya, terima kasih banyak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Selamat istirahat.